Yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Jami Al-Ansor, yang saya muliakan para alim ulama, serta pandai, wabil khusus para imam muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat kepada kita semua. Shalawat salam mari kita bersama-sama bacakan untuk Rasulullah, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Lanjut ya, saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang saya muliakan para orang tua, saya mohon doanya ya. Hari ini tepatnya pagi tadi ya, salah satu kiai di Jawa Barat yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Bunyamin Rubia wafat ya, telah meninggal dunia. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Cipasu ya. Kita doain mudah-mudahan beliau mendapatkan ketinggian derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lahir generasi pengganti beliau yang bisa mengikuti jejak langkah beliau dalam kebaikan. Dan saya pun mohon doa juga kiai saya di pondok ya, 2 orang putra dari putra kiai saya, Bapak Wahab sedang sakit, kemudian Bapak Muhammad Ridwan Syam juga sedang sakit. Kita doain mudah-mudahan yang sedang sakit segera mendapatkan kesembuhan dari sisi Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihatin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sudah. Masih judul yang kemarin ya. Sunnah makan tuh pakai 3 jari. Jari yang dimaksud ini ya, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Tapi ini tak bisa dipakai untuk makan bakso ya. Kemudian disunahkan mengemut ya, mengemut jari setelah makan. Kemudian makruh mengusapkan jari sebelum diemut. Kemudian disunahkan membersihkan piring ya, kalau memang ada sisanya. Kemudian disunahkan mengambil makanan yang jari, kemudian membersihkannya lalu memakannya. Kemudian bolehnya mengusapkan jari setelah diemut, mau ke sini, mau ke betis, mau ke kaki silakan ya. Nah itu judulnya. Kemarin baru sampai hadis ketiga di riwayat Muslim ya. Sekarang hadis keempat, masih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala.
bahwasannya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza waqa'at luqmatu ahadikum falya'khudha." Apabila sesuap sebutir lah mungkin gitu ya, makanan kalian jatuh, maka hendaknya dia mengambil makanan yang jatuh tersebut. Fal yumit makana biha min azan. Kemudian bersihkan kotoran yang nempel di makanan yang jatuh tadi. Wal yakulha, dan hendaknya dia memakan makanan tadi. Wala yada' lisyaitan, dan jangan dia biarkan itu makanan diberikan kepada syaitan. Oh gitu. Makanan yang jatuh, apalagi yang masih di piring ya, yang jatuh aja dimakan setan. Kalau tak kita ambil, berarti yang di piring yang tak kita makan untuk setan jadinya. Itulah untuk setan. Berarti bahaya kita hari-hari ngasih makan setan. Ada tadi sisa pagi, sisa makan di piring. Habis. Berarti alhamdulillah Bapak hari ini tak ngasih makan setan. Harus dihabiskan sesuai dengan pengajian kan. Iya. Biasanya itu sisa Emang harus diupayakan. Ditengok dulu nih, kalau ngambil segini habis dah. Iya. Bapak harus percaya ini ya dengan Rasul. Ini diriwayat siapa ini? Diriwayat Imam Muslim. Ya, diriwayat Imam Muslim. Jadi makanan yang kita biar tak kita konsumsi, betul? Padahal masih layak untuk kita konsumsi. Itu mananya kalau tak kita konsumsi, Bapak menyuruh setan untuk mengkonsumsinya. Cuma tak pakai bahasa, ya malu juga. Silakan setan makan kata. Intinya gitulah. Kalau makanan jatuh tak kita ambil, makanan dibiar dalam piring, ya tak kita habiskan. Nah itu kata baginda Rasul, maknanya kamu mempersilahkan setan untuk memakan. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan hatta yal'aqa asabi'ah, dan hendaknya dia yang makan tidak mengusap tangannya dengan mindil. Mindil itu sapu tangan, ya. Jadi sapu tangan itu bukan barang baru, zaman Rasul sudah ada al-mindil. Dan hendaknya dia tidak mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga dia mengemut dulu makanannya. Jadi sapu tangan itu terakhir, pembersih terakhir, ya. Sebelum sapu tangan kita mulut. Ini yang belum biasa mah agak berat. Kalau apalagi makannya bersama orang ya. Kalau sendiri masih bisa kita paksain. Misalnya ada anak masih bisa lah. Tapi kalau ada orang, nah ini kita masih agak gimana ya. Nah, jadi kata Rasulullah makruh ya. Lepas makan tangan tuh langsung dikocok kalau gitu sekarang. Kalau di rumah makan Padang kan dikobok, ngambil tisu. Makruh itu. Jadi harus gimana? Emut dulu baru kocokin. Emut dulu baru kocokin. Sayang kan, ada mecin di sini kan, ada apa namanya? Ada garam, ada merica. Di sini ininya nih pakai apa nama? Bumbu ya. Kurang merica aja hilang ya kenikmatan. Nah, makanya kata Rasulullah, syukuri itu. Bentuk syukur kamu dengan nikmat itu. Nah, kamu mengekspresikan kepada Allah, ya Allah, saya sangat berterima kasih. Ini lagi komunikasi dengan Allah. Betul lah. Kalau Bapak ngikut ngajinya dari awal lah ya, ngerti lah. Paham ya? Ini ngemut ini bukan serakah. Saking kita tuh min gauri
khaulin minni wala quwwah, gitu kan? Tak memiliki daya sedikit pun, tak memiliki kekuatan sedikit pun untuk makanan ini. Nah, saking terima kasihnya, yang nempel di sini pun kita nikmat. Bi annahu la yadri bi ayyi ta'amihi al-barakah. Ya, ngapa tak elok kalau langsung diserbet gitu pakai apa tadi? Pakai sapu tangan. Tapi diemut dulu karena dia tak ngerti barokah itu Allah letak di mana. Boleh jadi barokah itu mungkin Allah simpan di sisa yang nempel di jari ini atau di jari ini. Paham ya? Bukan serakah kali katanya, yang sisa pun sampai diemut dia, bukan itu. Ya, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ngerti ada barokah. Barokah. Jadi istilah barokah dia itu ada di hadis, bukan ngarang-ngarang. Ya, oh ini ulama punya kerja nih katanya barokah. Ada di hadis. Ini udah berapa kali kita sebut di hadis ini. Fa innahu la yadri bi ayyi ta'amihi al-barakah. Ya, sebab dia tak ngerti barokah itu di mana keberadaannya dari makanan dia. Jangan-jangan di sebulir yang jatuh tuh. Ya. Kemarin sudah saya jelasin barokah itu ada 3 ya gambar. Nah, lanjut masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahzurahu inda ta'ami." Sesungguhnya setan hadir, sang setan itu kepada salah seorang kalian inda kulli syai'in min sya'nihi, dalam atau dekat segala sesuatu dari urusan orang tersebut. Hatta yahzurahu inda ta'ami, sehingga setan itu hadir kepada seseorang di dekat makanannya dia. Jadi nah itu saya sering sampaikan ya, tidak ada sa'nun, tidak ada momen yang setan tak hadir. Hatta ngaji ini pagi, mohon maaf, ngaji ke saya, ke bapak hadir. Ini setan dengar. Setan dengar. Apalah, karena yang ngasih tahunya kan Rasul, betul. Takutnya gepok pula dengan kepala saya, terlangsung tadi. Nah ini kita cerita di Al-A'raf dulu. Di surah Al-A'raf tuh setan tuh disebutkan dia dan kelompoknya melihat kita, tapi kita tak melihat mereka. Betul kan? Ini Quran yang ngasih tahu. Dari setan itu melihat kita, setan dan bala tentaranya itu lihat kita. Lemahnya kita, tak bisa lihat dia. Coba dari sisi cara nyerang, posisi yang strategis setan atau kita? Setan kan? Maka Allah minta dengan kita, karena kamu lemah tak bisa nengoknya. Nah, kamu jangan lawan sendiri, minta tolong aku saja ke kamu. Paham gak? Minta tolong aku saja. Maka ada spesial di Quran, kalau kamu nak baca kalamku, itu setan hadir kata Allah. Maka jangan baca dulu sebelum kamu minta pertolongan, perlindungan aku. Wa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, kamu hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari setan yang baca Quran tuh. Baca Quran kan? Eloknya kan kalau baca Quran setan nyingkir gitu kan. Nah, justru malah di Quran disebutkan di situ hadir. Maka kamu jangan mentang-mentang yang dibaca kalamku kata, lalu kamu pede juga bisa nanggulangi setan. Berarti kata para ulama, yang bisa ngalahin setan itu adalah yang melihat setan dan setan tidak melihatnya. Siapa? Allah. Paham ya? Kita tak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita.
Maka yang bisa ngalahin setan itu adalah zat yang bisa melihat setan, tapi setan tak bisa melihat dia. Siapa itu? Allah. Paham ya? Maka jangan sembarangan kita nantang saya. Ya, yuk setan kalau berani masuk masjid sini, oh kalah Pak. Kata setan, diserang dari berbagai sudut. Ya, nah, maka nak masuk masjid pun kita pamit dulu dengan Allah ya. Bismillah, bukan manggil dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru kita minta dengan ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Karena masjid ini Pak, tak bisa dengan sendirinya nyiptain kebaikan Bapak. Ya, masjid ini tak bisa nyuciin kita. Masjid ini bukan mesin cuci. Ya, yang bisa muter sendiri. Ya. Nah, ingat-ingat tuh bahwa setan, kata baginda Rasulullah di riwayat Muslim ya, di riwayat Muslim hadis. Karena orang ini sekarang siapa yang ngeriwayatinnya ya, jangan-jangan tak jelas hadis ini. Oh, itu yang didengar hadis. Nah, makanya saya bilang ini di riwayat Muslim. Kalau dibilang Muslim adalah Bapak percaya aja. Jangan nunggu pentasih lah, ya. Disahihkan oleh udahlah kalau Imam Muslim yang ngeriwayat udah sahih. Sungguhnya setan hadir ke salah seorang kalian dekat setiap hal dari momen-momen hidup dia. Sehingga setan menghadiri dia, mendatangi dia dekat makanan. Ya. Dekat makanan. Pernah dengar hadis ini, Bang? Semestinya pernah, karena pernah saya bacakan di sini. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ingat ya? Masih pernah dengar ya? Sesungguhnya syaitan ngalir di manusia keturunan Adam. Majrad dam, di tempat ngalirnya darah. Majrad itu tempat ngalir, di tempat ngalirnya darah. Coba ada tak bagian tubuh yang darah di situ tak ngalir? Ada tak? Makanya kalau darah berhenti, ini tak manjangin lagi nih Pak, kuku. Nah, karena darah masih punya fungsi, kuku manjang, rambut manjang. Betul? Berarti tak ada lekuk tubuh kita yang setan istirahat. Ya. Nah, sehingga dekat makanan pun setan hadir. Nah, maka Rasul ngasih solusi dengan kita. Yang bisa mengusir setan itu hanya Allah. Betul? Nah, maka sebelum makan ingat Allah dulu dengan mengucap Bismillah. Awas, ingat mah dari hati, ya. Jawantahnya, bagian penjawantahan ingat itu dengan dengan ya. Dari hati dulu ingat Allah. Jawantah berikutnya adalah lisan. Mengucap Bismillah. Yang ngasih kuasa kepada setan untuk menguasai kita siapa? Allah. Jangan salah, jangan Bapak punya kira setan punya kuasa sendiri. Setan sebelum turun ke sini ini bersumpah di hadapan Allah, "Bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah." Setan ngaku keagungan Allah. Karena engkau telah mengusirku, betul? Ya, telah menjauhkanku dari rahmatmu. Izinkan saya untuk menyesatkan keturunan Adam sampai hari Allah izinkan, silakan kalau bisa. Kan gitu. Tapi kata Allah, kamu tak akan bisa menguasai hamba-hambaku yang mengikhlaskan hidupnya untuk. Siapa yang mengikhlaskan itu? Itulah orang yang senantiasa mengembalikan segala perkara hidupnya kepada Allah. Nah, kalau yang begitu mah kamu tak ada kuasa. Paham Pak? Allah itu.
Bapak jangan punya kira setan itu punya kekuasaan sendiri di luar kekuasaan. Oh, keliru Pak. Keliru. Ya. Nah, maka yang menguasai setan, yang bisa ngalahin setan itu yang ngasih kuasa pada dia untuk menggoda kita. Siapa? Dan lepas makan supaya setan tak ikut serta, katakan alhamdulillah. Biar efek makanan itu jadi kebaikan, akhirnya dengan pujian kepada. Sampai setan bilang kemarin ya, itu kalau Rasul boleh dengar Pak, apa cakap setan itu. Kalau kita percaya aja dengan sabdanya, ya. Setan itu katanya kan setan itu ada ketua adminnya juga, kayak WA kita. Setan itu punya grup, ada grup. Ada grup setan WC, grup setan sab sholat, ada tuh grup setan sab sholat. Ada grup setan makanan, setan grup, berarti grup setan ya. Nah, ada ketua adminnya ya di WA. Jadi kata ketuanya tuh, kalau Pak Haji sebelum makan Bismillah dulu, sebelum masuk rumah Bismillah dulu. Ketua admin setan ngomong ke anggota grupnya itu, lama bitalakum, malam ini kalian tak boleh numpang tidur. Ngapa? Empuk rumah baca Bismillah. Begitupun kalau Bapak makan, nah, lepas itu kan makan juga kita ini Bismillahan. Nah, apa kata ketua admin grup setan di situ? La asya'alakum, malam ini kalian tak boleh numpang makan. Ngapa? Ah, yang makan tuh ingat apa? Ingat. Untungnya tak bisa dengar. Sempat Bapak bisa dengar lari itu. Betul lah. Kalau setan komen, aduh kasihan lah, kalian tak dapat makan. Betul lah. Untung yang dapat dengarnya hanya roh. Tapi kita percaya dah, kan gitu dengan apa yang beliau dengar kan. Dan lanjut, fa iza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min azan tsummal yakulha wala yad'ha lisyaitan. Kemudian apabila sebagian makanan salah seorang kalian jatuh, ambillah, bersihkan kotoran yang nempel di makanan itu, kemudian makanlah. Dan jangan dia biarkan itu makanan yang jatuh diperuntukkan bagi setan. Jangan biarkan dia jadi milik ya. Kemarin pagi nanya kan gitu, kalau kita biarkan terus sampai pagi di situ aja jelas. Jadi apa yang dimakan setan? Nah itu tadi, betul. Yang dimakan setan itu adalah ketidaksyukuran kita, ketidakingatan kita akan nikmat ini. Jadi momen yang kita lepas dari Allah, itu yang dimakan setan. Oh ya. Jadi kita ini tak ngerti itu anugerah Allah, sehingga dibiar begitu. Jangan ada testimoni setelah ngaji ini, aku biarkanlah katanya secomot dijatuhin kan, terus tak bilang dimakan setan. Sampai besok tak ada dimakan setan. Buktinya tak ada satupun yang hidup. Nah, setan itu kan maknanya gitu, mengambil bagian dari kita itu momen di mana kita tak ingat tuh. Betul kan? Bisa jadi tidak dalam bentuk dalam bentuk barokahnya dah hilang kan? Kita tak usah nyinggung agama orang lah ya. Kalau saudara kita kan ada yang mempersembahkan, kita tak ada hilang-hilang juga, paling mewah, ngempes kan. Paham ya? Nah di kita tuh ada satu materi kayak makanan, dibiar tak kita manfaatkan. Betul? Nah, Rasul sampaikan itu materi rezeki Allah yang kamu biar tak kamu manfaatin, tak kamu konsumsi, tak kamu sedekahin. Betul? Tak kamu kasih ke ayam, betul? Tak kasih ke kucing. Itu berarti kamu membiarkannya untuk mananya apa? Kita tak sadar ini anugerah.
Coba Ji, Haji ngasih songkok lah ke saya kan habis umroh. Oh ini songkok nih Haji ingat nih. Lepas tawaf, aduh ingat Pak Ustaz, kata Haji belikanlah songkok terhebat. Kan? Bagus ini. Sekali Pak Haji nengok, saya lempar ke jembatan. Kira-kira gimana? Sakit. Udah kurang asam gitu kan. Tak tahu jerih payah. Paham? Apa kebetulan nasi itu datang? Tidak. Dia menganugerah. Nah, kalau kita buang begitu saja, kan berarti kita tak sadar siapa yang Nah, ketidaksadaran bahwa dia yang memberi, nah itu maknanya mempersembahkan momen itu ke setan. Kita sudah menjadi ikhwanus saya, gitu kan? Kita sudah menjadi ikhwannya saya, bukan ikhwanul muslimin ya, ikhwanus saya. Jadi kawannya saya. Paham ya? Mungkin secara materi tak berubah lagi, paling busuk lah ya, jadi pas. Dan faiza faragha falyal'aq asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Dan apabila dah selesai makan, emutlah jari-jarinya tuh, karena dia tak ngerti barokah itu di mana letaknya dari makanan. Ya. Jadi sunnah Rasul itu bukan hanya cara ngangkat tangan toh. Cara ngangkat tangan kan sunnah juga nih Pak. Gitu kan? Cara naruh tangan ketika duduk itu sunnah juga kan, bukan kewajiban toh, bukan kewajiban. Nah ini pun sunnah Rasul, betul lah, sunnah Rasul. Gitu. Sunnah Rasul diriwayatin toh oleh para sahabat. Ya, artinya kalau kita niru cara makan Rasul, hatta kita mau ngemut jari kita, ya. Dan lanjut dari Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza akala ta'aman la yaqasabi'ahu as-salas." Kata beliau, Anas ini sahabat yang masih muda Pak ya, dan termasuk sahabat yang panjang usia beliau. Dari sejak remaja ibunya mempersembahkan Anas untuk melayan Rasulullah SAW. Maka beliau banyak tahu tentang Rasul. Apabila Rasulullah SAW makan makanan, maka beliau akan ngemut 3 jarinya yang saya sebut ini, ya, ini wusta bahasa Arab, ini ibham, ya, ini sababah, ini ibham. Jari apa, jempol, jari telunjuk, jari yang mungkin yang bisa diambil kan 3 jari kan. Nah, diemutnya setelah makan. Waqal, dan beliau bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahdikum falyumin anhal adza wal ya'kulha wa la yada'al syai'." Apabila suapan salah seorang kalian jatuh, maka hendaknya kotoran yang nempel bersihin darinya, kemudian makanlah. Dan jangan biarkan dia untuk syaitan, ya. Jangan biarkan dia untuk syaitan. Dulu saya ingat di TV itu ada iklan apa ya, lupa, Oreo ya. Jatuh diambil kan, belum 5 menit gitu. Belum 5. Bagus tuh iklan. Ada lagi dah iklan. Iklan apa? Soklin. Oh iya, Soklin. Oh iya. Membersihlah anak saya. Belum 5 menit. Jadi makanya jemaah Indonesia itu yang banyak setan. Apa Ji? Jemaah Indonesia itu yang banyak setan. Lo makan itu tak benar. Allahu Akbar. Iya, kita ingatkan nih. Iya betul. Jadi berlimpah makanan di musim haji itu ya. Kadang belum habis yang ini dah datang lagi. Karom tuh udah dipanggil lagi kan. Pak Karom ambil katanya di lantai sekian. Yang ini pun belum habis. Kenapa? Karena kita bukan hanya mengkonsumsi makanan jatah sih. Makanan yang kita ambil balik dari haram kan beli juga. Sampai hotel dimakan. Sehingga makanan yang di kotak nih ditengok, tak pernah gitu lah. Hanya bersisa pagi. Ya Allah, iya juga sih.
Nah, kita nantilah di manasik itu kita harus sampai, betul tak? Kita harus sampai bahwa ternyata membiarkan makanan tergeletak. Ya. Kalau makanan haji kan expire-nya dalam hitungan jam ya. Berapa jam dia? 3 jam ya. 3 jam tuh tak boleh makan lagi Pak. Ya. Nah, wa amarona an naslutasal qas'ata. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barak. Kemudian Rasul kata Anas bin Malik memerintah kita untuk mengemut ya, mengemut itu membersihkan piring. Artinya yang ada di piring ini tolong bersihin sampai bening balik. Berarti harus ada komitmen yang sama antara kita dengan istri. Kenapa? Tak mungkin Pak sampai ngemut yang ada di piring, di wajan, betul? Kalau kita dan istri tidak punya komitmen untuk memasak sesuai kebutuhan, betul? Memasak sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan pasti berlebih. Kapan? Masa tak ngemut? Betul? Yang di piring aja data habis, apalagi yang di kuali. Betul lah. Nah, maka kita jangan heran kalau di tempat cucian piring itu kita menemukan makanan tuh bisa kalau kita sisa kita kan suka cuci piring, betul? Nah, udah selesai semua kan bersisa nih. Ketika kita keringkan airnya tuh, ya Allah. Dan itu bukan hanya mereka, kadang kita. Ya kita penting tahu bahwa ini keliru gitu loh. Jangan pula nganggap ini sebagai hal biasa. Betul lah. Bapak jangan ada pembelaan dari diri, apa betul tak? Jangan gitu. Kita akui itu keliru, betul lah. Sehingga kita tidak menganggap itu sebagai hal biasa. Ini kekeliru. Rasul tak senang makanan itu bersisa, kita buang. Ya boro-boro nyisa, yang jatuh disuruh ambil, betul lah. Yang nempel di tangan juga suruh nah. Kemudian hadis terakhir Imam An-Nawawi memuat sebuah hadis dari Sa'id bin Al-Haris annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu anil wudu mimma massatin nar. Sa'id bin Haris bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Sa'id ini berarti tabi'in ya, karena bertemu sahabat. Jabir bin Abdullah ini kan sahabat. Beliau bertanya anil wudu mimma masat anna. Wudu karena telah makan daging yang tersentuh api. Apa bahasa kita? Makan sate, makan bakar guling. Nah, gimana kalau kami makan sate, Jabir? Apa memang betul kita harus wudu? Oh gitu. Paham? Jadi Bapak harus tahu di antara pembatal wudu yang kita tahu kan 4. Betul enggak? Nawakidul wudu itu ada 4 ya. Nah, ada yang tadi kasih tahu oleh ibu kita dulu waktu kecil karena mungkin ikhtilaf di antara ulama. Jadi ulama memperselisihkan mengenai batalnya wudu karena kita makan daging yang bersentuh dengan api. Ada ulama yang berpendapat gitu. Bapak misalnya masak kambing dibakar, betul? Atau digulai, kan sama bersentuh api juga. Makanlah kamu. Nah kata ulama batal wudumu. Kenapa? Kamu mengkonsumsi daging yang dibakar, daging yang di sate, dipanggang, gitu ya. Nah, Sa'id bin Haris ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hal itu. Faqala, kata Jabir, tidak. Tak mesti wudu setelah kamu makan daging yang dibakar. Nah ini yang dipegang oleh sebagian mayoritas di madhab Syafi'i. Jadi di madhab Syafi'i pun tak sepakat. Ada yang mengatakan batal, ya, tapi mayoritasnya berpegang hadis ini tidak, tak batal. Berarti Bapak oke lah ya, dan makan sate langsung sholat, gitu kan? Ada hadis. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu la nazidu bil lada li ta'am illa qalilan. Kami dulu, kata Jabir,
zaman Nabi masih hidup. Tak ada kami. Jarang kali lah kami menemukan makanan seperti itu. Kecuali ya kadang-kadang. Paham ya? Jadi zaman Nabi ini tak mewah makan tuh, tak repot. Betul lah? Tak repot. Coba repotnya gimana? Betul lah? Nyiapin bumbu. Betul lah? Bumbu sate, nyalain api. Betul lah? Ngegeber. Capek nih Pak. Betul lah? Nah, ya kita lah buktinya kan. Jangan tukang sate. Tukang sate itu pagi bukannya siap-siap sore. Dari pagi Pak. Dari pagi siap-siap. Karena kita pernah jualan juga. Memang kita harus menghargai penjual. Meskipun Bapak tak senang dengan masakan orang itu, jangan depan muka dia. Mencacinya itu belakang aja nanti kasih tahu. Bu kurang anu. Kenapa? Capeknya itu. Ya, buat. Jadi kata Jabir, zaman Nabi hidup kami tak repot-repot bikin makanan kayak gini. Paling kadang-kadang aja. Ya, ada daging dibakar seperti yang cerita sahabatnya. Tapi fa iza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil illa aqabuna wa sawahiduna wa akramuna thumma nusalli wa la natawna. Andai pun kami mendapatkan dulu makanan yang dibakar kayak kamu punya cerita itu kan. Ya, kami tak mempersiapkan sapu tangan. Kami mencukupkan dengan telapak tangan kami, betis kami, kaki kami. Habis makan daging yang dibakar itu, gini-gini aja. Kemudian kami sholat, kami tak ada wudu dulu. Nah itu ya, tak ada wudu. Nah, jadi ini penting ya untuk kita kaji. Jadi mempersiapkan makanan zaman Rasul itu sesederhana mau. Bapak kalau pernah ngaji, nama kitabnya itu Tanbihul Muqtarrib karya Imam Ash-Sha'rani. Nah jadi ulama-ulama yang jauh hidup sebelum kita ya. Kalau nengok cara kita makan tuh mungkin mereka nangis. Betul. Dari mulai persiapan masaknya sampai bumbu-bumbunya gitu kan. Allah. Makanya kita bacanya nih macam betul, tak cerita nih. Kenapa? Kita ngebandingnya dengan hidup kita hari ini. Jadi menganggap kehidupan lalu itu macam keterlaluan gitu. Padahal justru mungkin orang masa dulu nengok kita nih hidup keterlaluan. Misalnya kalau kita makan numbuk beras tuh ya sampai putih bersih. Oh gitu kan. Kalau mereka mah katanya asal aja, asal ditelan tuh tidak menimbulkan bahaya. Itu bagi. Kalau mereka kan gandum ya. Kalau kita ya kalau daging asal bisa ditelan gitu kan. Kita mah kan harus ada macam rupa gini rasanya, gini modelnya. Kalau diiris tuh itu yang berlebihan. Betul. Jadi mungkin kita luar biasa ya. Luar biasa merekayasa makanan. Sampai akhirnya habislah waktu itu dalam proses perekayasaan. Tapi memang semangat hidup kita untuk itu. Bingung juga kita ya. Betul lah. Kalau dulu kan semangat hidupnya ibadah. Kita ibadah dan semangat, makan juga tak semangat kan. Udahlah katanya semangat makan aja. Daripada dua-dua tak semangat. Habis ya? Masih ada? Habis. Hadis terakhir ini diriwayat siapa? Al-Bukhari. Oke. Jadi kalau nanti ada orang Bapak habis makan sate, Bapak langsung sholat, dia bilang wudu dulu lah. Nah gitu kan. Nah kami ngikut ke hadis Bukhari gitu. Bilang aja, yang makan sate telah batal bu. Kalau dia nak wudu aja lah. Ya, tak usah kita larang-larang. Dan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.